Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani dengan NIM A1J118052 dari kelompok 2. Video ini merupakan tugas laporan praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dengan asisten pembimbing Waode Siti Hajar Fosia dengan judul praktikum Sistem Sirkulasi. Berikut penjelasannya. Sistem sirkulasi dibangun oleh darah sebagai medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan atau diendapkan. Sistem sirkulasi berperan dalam homeostatis dengan berfungsi sebagai sistem transportasi tubuh dengan mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat-zat sisa, nutrisi, dan hormon dari suatu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Organ utama penyusun peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi memompa darah agar mengalir ke seluruh jaringan tubuh. Pembuluh darah berfungsi membawa dari jantung ke jaringan kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah utama ada 3 yaitu arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama yaitu pembuluh nadi atau arteri. Arteri berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Arteri memiliki dinding yang tebal, kuat, dan bersifat elastis. Pembuluh arteri memiliki sebuah kutub atau calvula seminularis yang terdapat di luar jantung. Letak pembuluh nadi biasanya di dalam tubuh, hanya beberapa yang terletak di dekat permukaan sehingga dapat dirasakan denyut. Arteri terdiri dari 3 lapisan yaitu yang pertama yaitu tunica adventitia, yang kedua yaitu tunica media, dan yang terakhir yang ketiga yaitu tunica intima. Yang pertama yaitu tunica adventitia, lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat fibrosa dan berfungsi mengangkut dinding arteri. Kemudian yang kedua yaitu tunica media, lapisan tengah yang terdiri atas jaringan otot polos dan serabut elastis. Kemudian yang ketiga yaitu tunica intima, lapisan dalam yang tersusun dari sel-sel endotelium. Arteri yang terbesar adalah aorta dan arteri pulmonalis dengan diameter 1-3 cm. Aorta adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri jantung yang membawa darah kaya oksigen menuju seluruh tubuh. Pada pembatasan antara vertikal kiri dengan aorta terdapat sebuah katup semilunar aorta. Bercabang-cabang, makin lama makin kecil. Arteri yang bercabang-cabang makin kecil disebut arteriola. Arteriola bercabang-cabang halus di seluruh tubuh dan disebut kapiler. Kapiler mendapatkan nutrisi dari pembuluh darah vas vasorum. Arteri pulmonalis adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kanan menuju paru-paru atau pulmo. Kemudian yang kedua yaitu pembuluh darah vena. Pembuluh bilik atau vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Dan vena juga disusun oleh 3 lapisan, tetapi dinding pembuluh ini lebih tipis dan tidak elastis. Tekanan vena lebih lemah dibandingkan dengan pembuluh nadi, dan di sepanjang vena terdapat katup yang menjaga agar darah tak kembali lagi ke seluruh sel atau jaringan. Sistem vena terdiri atas venula, vena kecil, vena sedang, dan vena besar. Vena yang berukuran besar yang masuk ke jantung ada 3 macam yaitu yang pertama yaitu vena cava superior. Vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas yaitu leher, kepala, kemudian masuk ke atrium kanan. Kemudian yang kedua yaitu vena cava inferior.
Vena yang menerima darah kaya akan karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Kemudian masuk ke atrium kanan. Kemudian yang ketiga yaitu vena pulmonalis. Vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru kemudian masuk ke atrium kiri. Yang ketiga yaitu pembuluh darah kapiler. Kapiler atau pembuluh rambut merupakan pembuluh darah yang sangat halus, diameter sekitar 0,008 mm, serta berdinding sangat tipis sehingga memudahkan plasma darah dan zat makanan merembes ke jaringan antar sel. Dinding kapiler tersusun dari selapis endotelium dan memiliki inti sel. Kapiler menghubungkan antara arteri dengan venula. Area kapiler di seluruh tubuh sangat luas, di sekitar 7.000 meter kubik pada orang dewasa. Bagian tubuh yang tidak memiliki kapiler yaitu rambut, kuku, tulang rawan, dan kornea mata. Fungsi kapiler yaitu yang pertama yaitu menghubungkan antara arteri dan vena. Kemudian yang kedua yaitu mengambil zat-zat dari kelenjar. Yang ketiga, tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan. Kemudian yang keempat yaitu menyerap zat makanan dari usus. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima yaitu menyaring darah yang terdapat pada ginjal. Demikianlah penjelasan mengenai sistem sirkulasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.